Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mulai ayat berapa kita sekarang ya? 36. 36. Siapa yang sudah siap? Saya dong. Saya. Ya. Sip. Saya nanti mau izin keluar duluan ya, ada rapat. Ya, Bro. Sip. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajallahuma fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'duhum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Fa'azlahuma itu dari kata dasar fa'azallahuma. Azallahum itu dari kata dasar jalla, artinya tergelincir atau jatuh. Bu Nini, aku dikasih kesempatan untuk itu dong, sebentar Bu. Dikasih kesempatan untuk merekam dong, biar nanti aku upload. Oh, sebentar ya. Ini nggak bisa nih saya. Bentar Bu. Ya. Tuh, masih please request. Nah, gitu dong. Ya, silakan Bu. Fa'ajallahuma itu kata dasarnya dari pakai za. Fa'azallahuma. Ya, kurang tipis, itu dari kurang kata tipis. Oh, kurang tipis. Fa'azal. Lebih dekat ke S, za. Z-nya itu ya. Fa'azal. Nah, gitu jangan kayak orang Sunda. Fa'azallahuma. Nah, gitu. Dari kata jala. Zalla. Artinya tergelincir. Zalla. Nah, tergelincir dan jatuh. Jadi kalau fa'azallahuma itu lalu dia menggelincirkan keduanya. Huma itu dua. Asyaiton itu setan dari kata satona, kemudian anha darinya, kemudian fa'akhrajahuma itu mimma dulu. Iya, fa'akhrajahuma betul. Fa'akhrajahuma dari kata kharaja keluar, maka ia mengeluarkan keduanya, mimma dari apa yang, kana keduanya, fihi di dalamnya atau di surga, wakulna kami firman, ihbitu dari kata habato artinya turun atau mendarat. Jadi di sini ihbitu kata perintah, turunlah kalian. Luar biasa. Ba'dukum dari kata buida, buida artinya digigit nyamuk, tapi kalau ba'dukum dari kumnya itu jadi sebagian dari kalian. Li ba'din untuk sebagian, adu dari kata ada artinya menganiaya atau melampaui batas. Adu itu adalah musuh artinya. Walakum wa-nya dan lakum bagi kalian. Ardi bumi mastaqorun mim sa dan taknya awalan, taknya sisipan, saya sisipan. Ya, musta awalan dong Bu. Dari kata korun, iya, awalan. Korro artinya sejuk, diaman.
Kemudian wa mataun, wa-nya dan, mataun ini dari kata mata'a, alifnya sebagai sisipan, artinya membawa pergi sesuatu. Jadi kalau mataun artinya kesenangan hidup. Ila, hingga. Hin itu dari kata hana, artinya tiba waktu atau masa. Jadi hin itu yang ditentukan. Luar biasa. Secara Keren nih, keseluruhan Bu, nih. artinya, lalu setan menggelincirkan keduanya dari surga. Maka ia, yaitu Allah di sini ianya, mengeluarkan keduanya dari surga. Dan kami berfirman, turunlah kalian. Sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Tempat kediaman dan kesenangan hidup kalian di bumi. Sampai hingga waktu yang ditentukan. Udah, Us. Luar biasa. Baik. Fa'azallahuma. Lalu menggelincirkan keduanya. Siapa yang menggelincirkan itu? Asy-syaitanu, setan. Menggelincirkan dari apa? Anha, dari sorga. Tergelincir ya. Yang menggelincirkan setan. Fa'akhrajahuma, lalu ia mengeluarkan keduanya. Tuh, mestinya yang mengeluarkan itu ya setan itu. Allah. Maksudnya yang menyebabkan mereka keluar dari, mereka berdua keluar dari surga itu ya setan. Jadi, makanya ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di sini akhraja adalah Allah. Lalu Allah mengeluarkan keduanya karena setan tidak bisa mengeluarkan keduanya. Padahal bisa jadi fa-nya lis sababiyah. Ya, fa menunjukkan sebab. Ya, meskipun kita terjemahkan lalu iya, kan paling dekat itu ini setan ini kata-kata subjek ya. Kalau azallahuma syaitan, menggelincirkan keduanya setan itu. Fa akhrajahuma, lalu setan mengeluarkan keduanya. Gitu kan? Gitu. Jadi ianya setan ya? Ya beda pendapat antara para ahli tafsir sejak dulu. Jadi kalau misalnya kita tidak melihat tafsir, ya dianya ya setan, Bu. Iya. Ya kan? Karena kan tidak ada kata-kata Allah di sini kan? Ya, tidak ada. Misalnya mana kata dianya ini Allah ini jauh sekali. Ya. Allahnya sedang memakai kata ganti kami, Bu. Ya kan? Nah ini kulna kami katakan, kami berfirman. Iya, kami berfirman. Sampai di sini gua kulna, ya kan? Iya. Iya. Yang memakai kata ganti orang ketiga itu jauh sekali. Wa idh qala rabbuka nih. Dia qala ya Adam. Jauh. Dia berkata, Allah mengatakan hai Adam. Ya, jauh sekali. Jadi yang dekat itu ya setan ini. Itunya subjeknya. Ya enggak? Jadi mestinya kalau dilihat dari sisi dekat jauhnya subjek, ya setan. Fa akhrajahuma, lalu setan itu mengeluarkan keduanya mimma, dari apa yang kana keduanya berada fihi, di dalam. Ya. Maksudnya dari apa yang keduanya berada fihi, di dalamnya itu berada dalam kenikmatan. Kenikmatannya dilucutin semua. Siapa yang melucuti? Yang melucuti ya Allah, gitu. Tapi yang menyebabkannya adalah setan. Gitu. Nah, dari pertanyaan itu tuh muncul akhrojannya dia gitu. Yang mengeluarkan siapa? Setan. Yang nggak ada hak dia mengeluarkan. Padahal bukan itu maksudnya. Setan yang menyebabkan. Yang menyebabkan mereka berdua tergelincir, setan. Gitu kan? Bukan setan yang menggelincirkan, Pak. Ya, menyebabkan. Gitu kan? Yang menyebabkan keduanya dilucuti kenikmatannya dari surga siapa? Ya setan. Jadi gara-gara setan. Ya, gara-gara setan. Baik. Tapi bukan tidak boleh kalau akhroja ini dianya adalah Allah. Karena maknanya juga tidak salah. Ya, justru lebih kuat maknanya kalau pakainya dia gitu. Ya, hanya dari sisi bahasa secara sekilas, harafiah ya. Ya, secara sekilasnya yang tepat ya fa akhrajahuma syaitanu fa azalahuma syaitanu anha fa akhrajahuma syaitanu, gitu kan? Ya, setan juga yang mengeluarkan gitu.
Tapi dari Ya. sisi secara maknawinya yang kuat itu dianya adalah Allah. Fa'akhrajahuma, lalu dia Allah mengeluarkan keduanya mimma, dari apa yang kana keduanya berada fihi, di dalamnya. Allah yang melucutinya. Ya, setan hanya menyebabkan saja. Hakikatnya adalah Allah. Gitu kan? Jadi Ya. kalau kita lihat tafsir juga begitu, Bu. Lihat tafsir itu antara para ulama Arab sendiri juga begitu ya, beda. Selalu terbuka untuk perbedaan. Tapi dua-duanya benar. Ya, ini mengatakan setan maksudnya setan yang menyebabkan. Gitu. Hakikatnya sih memang Allah. Baik ya. Wa qulna, dan kami katakan, ihbitu, mendaratlah kalian. Jadi orang Arab katakan hubut. Kalau take off itu bahasa Arabnya al-iqla. Tapi kalau landing itu bahasa Arabnya hubut. Itu menunjukkan apa itu? Pakai ihbitu, bukan inzilu gitu. Bukan turunlah. Ya, untuk menunjukkan bahwa ini memang dari atas betul-betul. Nabi Adam, Hawa, sama iblis itu diturunkan dari surga itu. Dari atas betul, dari langit. Tuh, seperti apa? Nggak ada yang tahu lah. Itu urusan gaib sama sekali. Ya, kita hanya dikasih bocoran dengan kata ihbitunya aja. Ya, artinya bukan surga yang ada di dunia itu. Ya, surga yang ada yang bakalnya dipersiapkan untuk kita. Di alam akhirat itu Adam itu sama Hawa mengalami itu. Ya. Ada pertanyaan seperti pagi itu. Itu Adam itu kalau andaikan tidak digoda setan juga memang akan diturunkan ke bumi. Ya, ceritanya beda lah. Yang ini kan diturunkan ke bumi setelah ada masalah. Apa kalau tidak ada masalah? Tergoda oleh setan pasti diturunkan ke bumi juga. Iyalah, orang Allah sudah katakan kok. Nah, ini sebagai pelajaran. Nenek moyang kita dulu juga begitu, tergoda oleh dunia. Ya, tergoda oleh kenikmatan. Kenikmatan yang menipu. Dan itu biasa manusia. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak tergoda. Jangan sampai kita itu terfitnah oleh setan, tergoda oleh setan. Gitu ya. Kalau pernah tergoda, terfitnah, ya kan ada contohnya. Ya enggak, kita beristighfar, kita bertobat. Nabi Adam bertobat, diterima tobatnya oleh Allah. Ya, gitu. Ba'dukum, sebagian kalian. Kenapa nih? Sebagian kalian. Kenapa ihbitu ada wawu alif nih? Untuk menunjukkan bahwa yang Allah keluarkan itu tidak satu atau dua. Lebih dari dua. Ya, satunya iblis. Ya, sebagian kalian li ba'din, untuk sebagian, maksudnya untuk sebagian yang lain, adu, merupakan musuh. Manusia dengan manusia ada saling bermusuhan. Ada juga berkawan. Manusia dengan setan ada juga berkawan, ada juga menjadi musuh. Gitu. Ya. Untuk apa nih? Supaya kita paham bahwa tidak semua yang ada manusia ini kawan, ada juga yang jadi musuh. Itu manusia dengan manusia. Nah, kalau setan pasti semuanya musuh. Tapi ada juga manusia yang menganggap setan sebagai kawan. Maka pakai ba'dukum, sebagian kalian. Libadin, untuk sebagian yang lainnya, adu adalah musuh. Enggak semuanya. Sebagiannya saja yang memusuhi setan. Dan di sana banyak yang berkawan dengan setan. Ya, bahkan menyembah setan malah. Ya, menyembah jin. Minum darah setiap malam Jumat. Ya, kasih sesajen. Ya, supaya jin tidak marah. Supaya setan tidak marah. Kayak di Bali itu kenapa sesajen setiap malam diberikan? Ya, supaya setan tidak marah katanya. Jadi mereka berkawan dengan setan dengan cara seperti itu. Baik. Walakum, dan bagi kalian fil ardi, di muka bumi, mustaqarrun. Dari kata qarra, mustaqar itu tempat tinggal. Ya. Wa mata'un, dan kesenangan ilahin, sampai batas waktu tertentu. Jadi ada batas waktunya. Ya, kesenangan itu ada batas waktunya. Ya.
Orang yang punya suami senang dengan suaminya, ada batas waktunya. Satu ketika dipundut diambil oleh Allah. Yang punya istri juga sama, ada batas waktunya. Yang punya duit banyak, ada batas waktunya. Yang punya kesehatan, ada batas waktunya. Semua ada dibatasi. Ya, semua ada dibatasi. Tapi kita harus mengerti tentang asuransi. Apa itu maksudnya? Asuransi kesalehan kita buat anak-anak kita. Orang tua yang saleh itu, ya kesalehannya merupakan jaminan buat anak-anaknya. Maksudnya anaknya itu akan ada dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anaknya orang soleh, ada dibela oleh. Memang ada Al-Qur'an bercerita itu, ada ya dalam surah Al-Kahf ya. Nanti saatnya kita bahas. Baik, itu ya. Jadi karena kesenangannya sampai batas waktu tertentu, ya jangan tergelimang, jangan terlupakan oleh dunia. Seolah-olah tidak pernah akan mati, korupsi lagi, udah tahu korupsi di penjara, korupsi lagi. Ya. Nggak ingat mati kata orang. Baik, sekarang ayat 37. Siapa siap? Boleh coba Ustadz? Indah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba. Panjang fataba. Inna fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bismillah. Fanya huruf, kemudian talakonya menerima, adamunya kata benda Nabi Adam, mir rabbihi, minya dari Rabbi Tuhan, ahinya kata ganti untuk Tuhan, kalimatin ada tanwin di belakang, kata benda, kalimat beberapa ya Ustaz, jamak ya. Fa-nya lalu tabanya dari kata tawabah, bertobat, alaihnya di sini berarti kata ganti. Innahu huwa, sungguh Allah, huwanya ke Allah, at-tawwabur sama ar-rahim kata benda maha menerima tobat dan maha penyayang. Jadi kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat, lalu menerima tobat, diterima tobat atau menerima tobat. Sungguh Allah maha penerima tobat dan maha penyayang. Baik. Terjemahannya sudah bagus ya. Fatalaqa Adam. Talaqqa itu apa artinya? Talaqqa itu menerima. Kalau ada orang belajarnya secara talaqqi, ya talaqqi ya dia menerima langsung, jadi belajar langsung dengan gurunya, namanya talaqqi. Fatalaqqa Adamu, lalu Adam menerima mir rabbihi dari Tuhan. Kalimatin, beberapa kalimat. Ustaz, maaf Ustaz. Ya. Itu kan kata dasarnya lako ya, bertemu. Lako ya. Terus jadi menerima ya, jadi turunannya gitu ya Ustaz ya. Iya. Dan bahasa Arab begitu ya. Iya. Misalnya alima mengetahui, ta'allama belajar. Ya kan?
Ya, Allama mengajar. Masya Ustaz. Ya. Jadi seperti tidak ada kaitannya ya. Padahal ada kaitannya. Kalau laki akan berjumpa, ya kan? Talaqqa menerima sambil berjumpa gitu. Gurunya di hadapannya. Gitu. Kalau talaqi itu ya, menerima pengajaran dengan bertemu langsung. Fatalaqqa lalu menerima Adam min Rabbi dari Tuhannya. Apa yang Adam terima dari Allah? Jadi ini kembali kepada Adam ya, min dari Rabbi Tuhan, nya Tuhannya Adam. Kalimatin beberapa kalimat. Ya, itu yang kalimatnya seperti apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat yang diterima oleh Adam. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, wahai Tuhan kami, ya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dan jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kita, lanakunanna minal khasirin. Pastilah kami termasuk orang-orang yang itu namanya pengakuan dan pernyataan, tapi isinya adalah doa. Mana pengakuannya? Ya kami zalim, kami telah berbuat dosa banyak. Tapi kalau engkau tidak ampuni kita, tidak rahmati, tidak sayang kita rugi deh. Ya. Tidak meminta, tapi itu satu pernyataan yang sangat kuat untuk tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Adam berdosa, diajari oleh Allah, nih caranya kamu bertobat. Ya. Terus fataba alaihi. Gitu ya. Hafalkan doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu. Fataba alaih, lalu taba ala. Apa artinya taba itu? Taba itu artinya bertobat. Tapi kalau di depannya ala artinya bukan bertobat, menerima tobat. Gitu. Jadi ada taba ila artinya bertobat kepada. Tapi kalau taba ala artinya menerima tobat. Gitu ya. Tub ilallah, bertobatlah kepada Allah. Gitu kan? Nanti Allah akan menerima tobatmu. Fataballahu alaika. Gitu. Fataba lalu ia menerima tobat alaihi. Fataba alaihi lalu ia menerima tobatnya. Gitu ya. Innahu sesungguhnya Allah, huwa benar-benar At-Tawwab, maha penerima tobat. Jelaskan dari sini. Andaikan tidak ada satupun orang yang berbuat dosa, fungsi tawab nggak ada nih. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, andaikan semua manusia itu bertakwa, semua tidak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan musnahkan manusia itu. Sehingga Allah gantikan dengan generasi yang saleh, tapi ada juga yang berbuat maksiat, terus mereka bertobat, lalu Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima tobat. Gitu. Ya, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Dialah maha penerima tobat, Ar-Rahim maha penyayang. Gitu ya. Baik. Kita sekarang di ayat 38. Siapa siap? Ya, coba Ustaz. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kulna, Ustaz. Kulna bitu minha jami'a
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kulna kami berkata, ihbitu, turunlah kalian minha darinya, jami'a seluruhnya, dari kata dasarnya jama'a. Wa imma, maka jika ya'tiyannakum, dia datang pada kalian, minni, dariku, hudan, petunjuk, faman tabi'a hudai, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun, maka tidaklah takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidaklah mereka yahzanun, mereka bersedih. Kulnah bitu minha jami'a, dan kami berkata, turunlah kalian seluruhnya, wa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidaklah mereka merasa takut dan tidaklah mereka bersedih hati. Koreksinya Ustaz. Luar biasa. Udah keren, udah bisa ngajar metode Granada tuh gitu. Insya Allah. Jangan disimpan sendiri. Baik. Qulna, kami berfirman atau kami katakan, ihbitu, turunlah kalian, minha, darinya, dari surga, jami'an, semuanya. Ini bahasa marah nih. Ihbitu minha jami'a. Kenapa? Ini pakai qulna, ini Allah sedang marah ini. Ya. Fa'imma, asalnya apa nih fa'imma nih? Asalnya fa'in, maka jika. Gitu ya. Yang dari Malaysia datang gak nih? Sayang nih kalau dia nggak datang. Belum datang. Tuh, sayang banget. Virus, Virus ya. Terus tambah ma. Nah, maknya ini ma ziyadah. Ma zaidah, ma tambahan aja. Seperti wa idza mal ardu sarat wa idza asnu. Itu maknya tambahan saja. Wa idza ma unzila ilaika, maknya tambahan. Fa'in, maka apabila ya'tiyanna, nun tasydidnya kan benar-benar. Ya enggak? Nun tasydidnya benar-benar. Apabila benar-benar ya'tiyannakum, apabila benar-benar datang kepada kalian, minni, dariku, hudan, hidayah, faman, maka barang siapa, tabi'a, mengikuti, hudaya, hidayahku, ya ini menunjukkan aku ya. Fala khaufun, maka tidaklah takut, tidak ada rasa takut, alaihim, bagi mereka, walahum, dan tidak pula mereka yahzanun, merasa bersedih. Gitu ya. Ini bukan satu-satunya, ini tentang hidayah ya. Ada lagi yang famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Siapa ikut hidayahku maka tidak akan ia sengsara, tidak akan ia tersesat, wa la yashqa, dan tidak pula ia akan sengsara. Ikut hidayah Allah terbebas dari rasa takut, terbebas dari rasa sedih, terbebas dari kesesatan, terbebas dari kesengsaraan. Terus Allah katakan, orang yang ikut hidayahku, kata Allah, akan aku kasih tunjuk jalan-jalan kesuksesan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Yahdi, memberi petunjuk, bihi, dengan Al-Quran, Allah memberi petunjuk dengan Al-Quran. Manittaba'a ridwanahu, orang yang mengikuti ridha Allah.
Jadi Al-Quran sebagai medianya untuk Allah memberikan hidayah. Kepada siapa? Kepada orang yang mengikuti ridho Allah. Kenapa ngaji supaya Allah ridho? Kenapa kerja supaya Allah ridho? Semua ia lakukan supaya Allah ridho. Kemana Allah kasih hidayah? Kemana Allah kasih hidayah? Kasih petunjuk. Subulas salam. Jalan-jalan kesuksesan, jalan-jalan keselamatan, kesejahteraan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah keluarkan mereka dari kegelapan kehidupan, kegelapan keyakinan, ya, menuju kehidupan yang terang benderang, cahaya yang terang. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan Allah kasih hidayah mereka pada jalan yang lurus. Gitu tuh urusan ittiba, urusan mengikuti hidayah itu luar biasa. Bayarannya dari Allah itu kompensasinya. Ya, ikuti hidayah Allah akan terbebas dari rasa takut. Takut itu untuk urusan masa depan. Terbebas dari rasa sedih. Sedih itu untuk urusan yang sudah lewat. Ya, aduh sedih nggak bisa tercapai. Ya. Terus terbebas dari ketersesatan, nggak bakal tersesat. Terbebas dari kesengsaraan, nggak bakal sengsara. Dan Allah berikan kepadanya jalan-jalan kesuksesan. Kalau mau ikuti hidayah Allah. Gitu ya. Baik, sekarang kita di... Hanya Ustaz, Iya, silakan. yang fa'imma itu apakah sama kayak ima yang biasa dipakai Ustaz, yang artinya atau itu? Enggak. Kan ima, oh beda ya Ustaz ya? Imma wa imma hadha wa imma hadha. Boleh ini, boleh itu. Enggak. Beda. Terus kalau fa'amma itu fa'anma gitu ya Ustaz ya? Kan ada tuh di surat berapa ya kemarin ayat enggak. fa'amma itu. Enggak, itu artinya adapun. Beda ya Ustaz, itu bukan dari fa'anma ya Ustaz ya? Enggak, bukan. Oh gitu. Ini orang menanyakannya imma seperti imma hadha wa imma hadha kan? Iya makanya. Pak Yai tanya Pak Yai. Yai, Silakan Pak Syekh. itu huda itu kenapa mabni terus ya dia itu? Di depan ada jer juga ala hudan. Nggak pernah dia, kenapa dia itu? Karena apakah dia mabni, goir munsharif atau gimana? Yang kedua, hudan petunjuk. Kalau goir munsharif. Kedua, hudan itu kenapa nakiroh terus ya untuk sebagai petunjuk itu? Kebanyakan pakainya nakiroh terus, enggak al-huda gitu. Gitu ya? Iya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lagi. Ala hudan lagi di bawahnya di ayat 5 apa ayat berapa itu? Iya, jadi kalau misalnya di alif lam mim itu ya, Iya. la raiba fi hudan, nah, asalnya dzalikal kitabul la raiba fi hudan. Nah, itu takdirnya macam-macam ya, antara lain dzalikal kitabul la raiba fi hudan, itu kitab yang tidak ada keraguan ini adalah hidayah, berarti khabar. Tapi bisa juga sebagai hal, sebagai hidayah. Ya. Atau huwa hudan, ya khabar dari mubtada yang mahdzuf, taqdiruhu huwa. Kalau dia berhenti di fi kan. Tapi kalau tidak berhenti di fi berarti dia mubtada muakhar. Gitu enggak? Haknya mubtada muakhar itu khabar haknya mubtada muakhar itu adalah nakirah. Itu salah satu haknya ya. Sekarang ya, kenapa ini tidak hudin ya, nggak bisa masih hudan. Ya masdarnya memang seperti itu. Ya, apakah ini isim ghair munsharif? Enggak, ini munsharif kok. Munsharif dia. Munsharif kan tidak menerima tanwin. Ini ada tanwinnya. Ya. Gitu ya.
Dibaca hudan karena apa namanya? Karena setelahnya ada alif. Ini alif bengkok nih. Alif apa namanya tuh? Hamzah maqsurah. Ya. Ini bukan apa namanya? Bukan ghairu munsharif, ya munsharif. Buktinya kalau dia menerima al. Ya. Berarti dia munsharif. Saya kira itu deh Pak Syekh ya. Kalau kasus di ayat kedua surah Al-Baqarah itu ya takdirnya macam-macam. Dilihat ininya ya. Sekarang coba kita lihat. Kayak ini nih ya. Ini kan kita lihat ya. La raib. Kalau berarti di la raib, dzalikal kitabu la raib. Kitab ini, dzalikal kitabu ini adalah, ini kitab yang besar ini la raib. Ini kabarnya adalah tidak ada keraguan. Oke? Fihi di dalamnya, ini khabar muqaddam. Hudan, petunjuk. Nakiro itu bisa menunjukkan keseluruhan. Nakiro itu di dalamnya hudan, petunjuk. Ya, bisa menunjukkan umum, bisa menunjukkan keumuman nakiro. Ya. Kalau misalnya berarti di fihi, ini kan ada mu'anaqah nih, titik dua nih, boleh berarti di raib, boleh berarti di fihi. Dari kitab kitab yang agung ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Asalnya huwa hudan lil muttaqin. Khabar. Ya. Supaya jelas. Ya, haknya khabar salah satunya ya tidak pakai an. Begitu ya. Apa itu ismu ghair munsharif? Munsharif kok. Ada tanwinnya. Ya, bahwa dia dibaca hudan, bukan hudin. Ya. Tapi dia bisa dibaca had. Ya. Hadiyun ya. Hidayah itu. Kan ada yang wa inna khairal hadiyu Muhammad. Ya. Bisa juga dibaca wa inna khairal huda Muhammad. Ya, dua-duanya boleh. Saya kira itu ya untuk urusan kenapanya. Ya, itu kalau kita belajar usul fikih akan dijelaskan ini kenapa ma'rifat, ini kenapa nakirah. Ya, biasanya dalam urusan am dan khas. Ya. Ciri-cirinya am, ya nakirah itu menunjukkan umum. Ya. Antara lain, menunjukkan banyak, menunjukkan bahwa itu belum tertentu, ya, karena umum dia. Sampai ayat berapa tadi kita? Sampai ayat 38 ya. Baik, silakan sekarang ayat 39. Yang siap? Saya coba Ustaz. Silakan. Kedengaran nggak Ustaz? Semuanya. Ini Ainun ya? Iya betul. Ainun suaranya sekarang kedengaran tapi kenapa ibu ini gitu? Silakan. Dari tadi di tes audio iya kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa. Biasanya ada masalah di itu, di kabel yang masuk ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun
Walladina, dan orang-orang yang kafaru, kafir, wakadzabu, dan sombong, biayatina, dengan ayat-ayat kami, ulaika, mereka, ashabun nar, ashaba itu dari kata-kata ashaba, yang artinya penghuni an-nar, neraka. Hum fiha khalidun, mereka fiha-nya di dalamnya, khalidun dari akar kata khalada, kekal, mereka di dalamnya kekal. Baik, walladzina, dan orang-orang yang kafaru, mereka ingkar, mereka kafir, wa kadzabu, dan mendustakan, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, tidak percaya. Mendustakan itu maksudnya mengatakan dusta bi ayatina, atau menuduh dusta bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, maksudnya tidak percaya ya. Ulaika, mereka itu ashabun nar, sahabat-sahabat neraka, penghuni-penghuni neraka. Hum, mereka fiha, di dalamnya, khalidun, kekal. Ya, kita sudah bahas ya tentang kekekalan ini. Kapan ya? Apa di forum ini apa bukan ya? Saya membahasnya. Begitu ya maknanya. Maknanya sudah benar. Jadi selalu ya, ini namanya tawazun. Ya, apa itu disebut tawazun? Tawazun itu keseimbangan. Ya, kalau berbicara tentang di sini kan berbicara tentang ittiba, ya, tentang mengikuti hidayah. Nah, di sana ada juga yang tidak ikut, malah kafir, malah mengatakan itu dusta. Yang ikut hidayah masuk surga, yang dusta masuk neraka, mendustakan masuk neraka, gitu ya, tawazun. Ya. Siapa yang siap lagi dengan ayat 40? Ini sebenarnya kita jadwalnya ini mau ngejar yang ini, yang lanjutan sebenarnya. Yang lanjutan sudah ayat 90-an nggak salah. Silakan. Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya fa iyaya farhabun. Ya bani Israil, wahai bani Israil, udhkuru dari kata dzakara, ingatlah kalian, nikmatia, nikmatku, dari kata naima, allati, yang an'amtu, aku beri nikmat, alaikum, atas kalian, anugerahkan ya tadi. Wa an'amtu, aku anugerahkan nikmat, alaikum, atas kalian, wa aufu, dari kata wafiya yafi, penuhilah, maka dan penuhilah bi ahdi, perjanjianku, dari kata ahada, ufi, aku penuhi, bi ahdikum, dengan janjiku padamu, wa iyaya, hanya itu, dan hanya, farhabun, padaku, tunduklah kalian padaku ya. Jadi kalau artinya, wahai Bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan padamu, dan penuhilah perjanjianku, aku penuhi dengan janjiku padamu, dan hanya padaku kalian tunduk. Itu Sad.
Ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel. Israel ini siapa yang dimaksud? Israel Nabi Yakub ya. Nabi Yakub. Disebut Israel, El itu Allah ya, bahasa Arabnya. Isra-nya artinya abd, Abdullah. Ya Bani Abdullah, wahai anaknya hamba Allah, maksudnya anaknya orang yang saleh. Siapa itu dimaksud? Nabi Yakub. Wahai anak cucu Nabi Yakub, uzkuru, ingatlah kalian nikmati akan nikmatku, allati yang an'amtu, aku telah anugerahkan alaikum kepada kalian, wa aufu, dan penuhilah oleh kalian bi'ahdi, akan janjiku. Maksudnya akan janji kalian kepadaku, ufi, maka aku akan penuhi bi'ahdikum, janji kepada kalian, janji Allah kepada kalian. Wa iyaya, dan hanya kepadaku lah. Farhabun? Siapa tadi yang menerjemah? Pak Den. Halo? Apa tadi Farhabun artinya, Pak Denny? Denny Chang-nya. Ya, tunduklah kalian padaku, Ustaz. Dari kata rohiba. Iya. Sebenarnya gini ya. Ada rohaba, ada rahaba. Rohaba wa rahaba. Ada targhib, ada tarhib. Kalau targhib itu memberikan motivasi. Tarhib itu memberikan satu gambaran yang menakutkan, itu tarhib. Jadi bisa kita katakan wa iyaya, dan hanya kepada kulat farhabun, maka hendaknya kalian takut. Ya. Bedanya sama khofa apa? Ini aku nih ya. Nih. Apa? Bedanya sama khofa itu. Rohiba sama khofa itu. Ya. Bedanya ya. Kalau rohiba itu lebih ke arah tahu bahasa Arabnya teror itu. Terorisme, irhabi. Oh iya, irhabi ya. Gitu. Rahaba itu. Jadi mestinya kita takut, dan ya, bukan kepada sekedar takut biasa ya, takut benar-benar takut. Kok takut kepada Allah? Ya iya, masa sih tidak takut? Ya, kayak apa saja kitanya nih. Ya, kita banyak dosa. Kalau tidak takut kepada Allah, itu akan sangat mudah sekali berbuat maksiat karena tidak takut. Ya. Jadi orang itu harus seimbang melihat kebesaran Allah, melihat antara rahmat dan siksa Allah itu harus dilihat secara seimbang. Ada orang ya muridnya banyak sekali ribuan. Terus satu ketika saya lupa tuh itu kisah siapa? Kisah Muhammad bin Abdul Wahab. Dia bilang, taruhlah kita tidak sebut nama ya. Itu luar biasa kalau dia mengajar itu, tapi tidak masuk ke hati. Satu ketika dijumpai sedang berada di warung, mau nenggak itu, mau minum minuman keras. Terus sama muridnya dikatakan, "Syekh," katanya, "kok minum?" Dia bilang, "Ya nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun." Dia melihat dari sisi Allah Maha Pengampun aja. Lalu dia katakan ampunan Allah itu luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, rahmatku mencakup segala sesuatu. Lalu muridnya katakan, "Iya, walakin 'adzaballah syadid." Tapi siksa Allah itu luar biasa dahsyatnya. Nah, teringatkan dia dengan itu. Jadi harus dua-duanya dilihat ya. Gitu ya. Kenapa nih? Karena berbicara tentang nikmat. Ya. Nikmat terus ya. Tapi janji kepada Allah diselisih, dikhianati. Nah, kata Allah, ya ingat nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Jadi raja-raja dari Bani Israel, nabi-nabi dari Bani Israel banyak sekali kan. Terus penuhi juga janji kalian kepadaku, kata Allah. Mana janjinya? Janji mau taat kepada Allah. Mau beriman kepada Nabi terakhir itu, karena tertulis itu nama Rasul, nama Muhammad dalam kitab suci mereka. Ya, malah disebut al-ahd, perjanjian.
Di antaranya janji mau beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tertulis dengan namanya. Baik ya. Nah, terus ingat ini semua, ingat kenikmatan, penuhi janji. Satu lagi, ya. Orang dikasih nikmat oleh Allah itu kan diminta pertanggungjawaban. Mesti takut kepada Allah. Kalau nggak takut ya, dia nggak ingat tuh yang namanya semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat strukturnya ya, Pak Yahya ya. Lalu kita lihat strukturnya. Pertama bicara tentang muttaqin. Ya kan? Al-Baqarah nih bicara tentang muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Ya enggak? Setelah itu berbicara tentang kafirun. Ya. Kafirun, orang-orang kafir. Setelah itu bicara tentang munafiqun, gitu kan? Munafiqun. Setelah itu bicara tentang manusia. An-nas, ya ayuhan nas. Lihat tuh. Jadi yang bertakwa, yang kafir, yang munafik ini juga semuanya manusia. Nah, terus diingatkan, kalian ini semua dari Adam. Ya enggak? Dari Adam. Ya, seperti apa ceritanya sepak terjangnya Nabi Adam itu dengan Hawa dan dengan setan itu. Itu harus dijadikan pelajaran. Nah, sekarang yang harus belajar keras dari kisah Nabi Adam itu siapa? Bani Israel. Nah, kita berkaca dari ini semua. Ya, kita berkaca dari ini semua, bercermin dari ini semua. Nah, berbicara tentang Bani Israel ini banyak, akan panjang sekali surah Al-Baqarah berbicara tentang Bani Israel. Justru disebut surah Al-Baqarah ada kisah tentang penyembelihan sapi betina oleh Bani Israel. Ya. Baik, terus saya mau tentang nakirah ya. Ada tulisan bagus tentang nakirah Pak Syekh Yahya tentang nakirah di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, an-nakiratu fil Qur'an. Oh iya. Dalalahnya itu. Ya. Itu misal tentang hudan ya. Hudan di berbagai tempat paling banyak mereka mengatakan ini lit ta'zim. Nakirah lit ta'zim, ternyata ada nakirah lit ta'zim lit taqlil. Ya. Jadi paling banyak mereka mengatakan hudan ini tidak dikasih al di dalam Al-Qur'an, ini lit ta'zim. Ya. Lit ta'zim. Ada tulisan begitu ya. Lit ta'zim untuk mengagungkan. Ya, tadinya saya melihat yang untuk mengagungkan itu ketika Allah mengatakan dzalika saja. Di dzalika saja sudah Allah mengagungkan. Ya. Begitu hudan tidak dikasih an, ini juga lit ta'zim. Untuk mengagungkan hidayah itu maka tidak dikasih al. Apakah semua yang tidak dikasih al itu lit ta'zim? Tidak. Ya, nakirah itu dalalahnya banyak. Ya. Dalalahnya banyak. Kalau itu menunjukkan satu hal yang belum tertentu, ya biasa dikasih nakirah. Namanya nakirah. Baik. Itu sampai ayat berapa tadi? Ayat 40. Silakan ayat 41 yang sudah siap. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa nih? Virus. Aduh, datang terlambat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, tadi saya cari-cari nggak kelihatan. Ada. Ada ya. Sila. Oke. Nanti-nanti, Bu. Ya. Nanti-nanti sama Pak Ustaz. Oh ya Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa aminu dan berimanlah kalian, daripada kata
katakannya Aminah, bima kepada kepada apa yang anzaltu, daripada kata dasar nazala, jadi anzaltu aku turunkan, musaddiqan daripada kata dasar dia sadaqah, benar, jujur, jadi sini yang membenarkan, musaddiqan, lima bagi apa yang ma'akum berserta dengan kalian, bersama berserta dengan kalian, wala dan jangan takunu daripada kata dasar kana itu menjadi, kalian berada, menjadi awwala yang pertama kafirim bihi, ingkar kalian ingkar kepada kini pada yang diturunkan bersama tu yang Ustaz wujud. Jadi tidak saya cuba menjadikan kalimat. Dan berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan yang membenarkan bagi apa yang berserta kalian. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepada saya rasa kebenaran itulah. Okey, seterusnya wala dan jangan tashtaru daripada kata dasar dia syara, menjual. Jadi kalau tashtaru kalian menukarkan atau menjual kat sini. Bi dengan ayati, okey, dari kata dasar dia awa iaitu berlindung, tapi ayati tanda-tandaku. Samanan, okey, daripada samana itu mengambil sebahagian daripada 1/8 daripada harta, tapi samanan adalah harga. Qali dasar qala sedikit, qalilan dengan sedikit. Okey, jadi dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku, tanda-tanda ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa iya yafattaqun, wa iya dan wa iya hanya ya aku dan hanya aku, fattaqun kalian bertakwa. Jadi kat situ, dan hanya kepada aku kalian bertakwa. Ustaz, itu je. Baik, sudah bagus ya. Sudah bisa ngajar metode Granada nih di Malaysia. InsyaAllah Ustaz. Wa aminu dan berimanlah kalian. Ya, bima kepada apa yang anzaltu aku telah turunkan. Musaddiqan, annya nih apa nih? Sedekah. Annya nih apa artinya? Oh, yang ada yang Ustaz, ada, saya rasa yang lah, ada dia punya. Oke ya. Dia daripada dia jadi seperti kata kerja lah, tapi dia kata nama. Baik, saya mau buka dulu ya. Okey. An di dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna ya. Ingat kan waktu kita belajar ini nih. Ini an. Okey. Ingat kan? Sebagai dalam keadaan karena ya, titik-titiknya dan seterusnya. Nah, untuk kasus musaddiqan ini nih dia. Bukan yang ya. Sebagai. Sebagai. Ya, sebagai pembenar atau sebagai yang membenarkan. Jadi posisi Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu sebagai yang membenarkan. Ya. Apa maksudnya musaddiqan? Membenarkan. Lima ma'akum terhadap apa yang ada pada kalian. Terhadap apa yang bersama kalian. Apa itu? Taurat, Injil. Ya. Tapi masyarakat Madinah itu ya bukan Kristen ya adanya, Yahudi. Taurat.
Ya. Tapi ketika Allah katakan ya Bani Israel, wahai anak keturunan Israel, wahai Bani Israel, ya, Bani Israel itu Nabi Musa diturunkan kepada Bani Israel, ya. Terus Nabi Isa juga diutus kepada Bani Israel. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan setiap Nabi diturunkan kepada kaumnya. Ya. Tapi Rasul Shallallahu seluruh manusia, seluruh dunia. Ya. Jadi karena ini tentang Bani Israel, 5 ma'akum ini masuk Taurat dan Injil. Karena berhubungan dengan Bani Israel. Gitu ya. Jadi Al-Quran itu membenarkan Al-Quran, membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Apa maksudnya? Kalau salah akan ketahuan oleh Al-Quran. Ya, dibenarkan itu bukan mengatakan ini benar enggak. Dibenarkan itu kalau salah diluruskan. Kalau benar tidak dikatakan salah. Itu namanya musaddiq. Ini berbeda dengan bahasa Arab sehari-hari. Musaddiq itu artinya percaya. Ana usaddiq, saya percaya. Bukan itu. Ya, musaddiq itu kalau salah diluruskan, kalau benar tidak dikatakan salah. Itu namanya musaddiq, ya. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin. Ya, orang kafir pertama. Orang pertama yang kafir bihi kepadanya. Kepada apa itu? Kepada ma. Ya, kepada ma yang ini. Ma anzaltu. Jadi kembalinya bihi itu ke sini ya, ke ma. Apa tuh? Kepada Al-Quran. Ya. Wala tashtaru, dan janganlah kalian membeli. Bukan menjual. Membeli. Membeli. Biayati, dengan ayat-ayatku. Jadi ayat-ayatnya dijadikan sebagai uang untuk beli. Samanan qalila, barang yang harganya sedikit. Ayat-ayat kan mahal. Kenapa ayat-ayat dilempar untuk memperoleh barang yang harganya sedikit? Itu perniagaan yang tidak menguntungkan, rugi. Ayat-ayat Allah dia buang untuk memperoleh harta yang sedikit. Apakah terjadi? Terjadi. Kita bisa cek ya, perjanjian lama, perjanjian baru, itu banyak ayat-ayat yang tidak mungkin itu diturunkan oleh Allah. Itu mereka tulis sendiri untuk memperoleh harga yang sedikit, untuk memperoleh barang yang sedikit. Misal ya, tentang Nabi Lut menghamili kedua putrinya. Nggak mungkin Nabi itu menghamili kedua putrinya, bagaimana? Ya, incest itu namanya. Ya, terus Yehuda menghamili menantunya sendiri yang bernama Tamar. Nggak mungkin itu. Ada apa itu penulisnya itu dengan tulisannya itu? Ada apa itu? Nah, ini yang dinamakan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Tapi Al-Quran memakai istilahnya dibalik. Dibalik kenapa? Karena mereka punya ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini untuk membeli kesenangan dunia yang nilainya itu sangat rendah sekali. Kesenangan dunia. Gitu. Nah, oke lah sekarang jadi kalau istilah kita menjual ayat-ayat Allah, menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apa tuh maksudnya? Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan dasar dari kitab suci yang kitab suci tidak mengatakan itu. Itu namanya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Nah, bukan seorang ustadz buka kursus baca Al-Quran terus ustadz bilang yayasannya mengatakan ini sebulan harus bayar 1 juta per anak untuk operasional ini. Bukan itu. Ya. Jadi yang disebut menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah
adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu ya. Okey Ustaz. Wa iyaya dan kepadaku fattaqun maka bertakwalah kalian. Ini kepadaku. Ya. Bukan fattaquna kan nggak mungkin. Fattaquni, ininya aku. Gitu ya. Oke, clear sampai di sini. Kalau mau ada yang tanya silakan. Kalau tidak teruskan nih supaya kita bisa mengejar yang lanjutan ya. Sekarang kita di ayat berapa? Di ayat 42. Silakan yang siap. Short ayat. Pendek nih ayat. Halo. Saya lagi Ustaz kalau gitu. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala dan janganlah talbisu dari kata labisa atau kalian mencampur adukan al haqqo yang hak bil batili dengan yang batil. Wa taktumu dari kata katama artinya kalian menyembunyikan al haq yang hak wa antum wa di sini sedangkan antum dan kalian ta'lamun dari kata alama artinya mengetahui. Dan janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan kalian menyembunyikan yang hak sedangkan kalian mengetahui benar-benar mengetahui. Ya. Terus, Luar biasa ya. Boleh tuh, udah bisa ngajar tuh begitu. Nanti kalau alhamdulillah. ada sulit-sulit, tanyalah pada yang lebih ngerti. Siap. Wala talbisu dan janganlah kalian mencampur adukan. Jadi ada labisa yalbasu. Jadi kalau talbisu itu dari labasa yalbisu. Labasa ya berarti Ustaz. Jadi kalau labisa yalbasu artinya memakai. Tapi kalau labasa yalbisu artinya mencampur adukan. Gitu ya. Ya. Tulisannya sama saja. Dia itu ya, kalau misalnya tulisannya labisa. Tuh. Ada labisa, ada labasa. Kalau labisa yalbasu. Yalbasu artinya memakai. Gitu ya. Kalau labasa yalbisu dibalik. Labasa yalbisu. Nah, yang yalbisu ini artinya mencampur adukkan. Itu ya. Ya, Ustaz. Wala talbisu dan janganlah kalian mencampur adukan al-haqqa yang hak bil batili dengan yang batin. Kacau. Ya, yang benar dicampur dengan yang batin itu kacau. Ya. Orang yang sehat dicampur sama orang yang terkena corona ya kacau. Ya, jangan dicampur-campur. Apakah terjadi itu pencampur adukan antara yang hak dengan yang batil dalam kitab suci mereka? Ya terjadi. Sangat sampai sekarang kita bisa lihat. Ya, pornografi yang ada di dalam Taurat atau di dalam perjanjian baru, perjanjian lama itu nyata ada. Orang yang suka buka-buka tulisan-tulisan, misalnya Ahmad Deedat itu akan tahu, misalnya The Choice ya, buku dia itu akan mengerti sekali. Ya penting juga kita punya konkordansi Alkitab ya. Misalnya minuman keras, itu akan ada tuh di situ. Dan berikanlah minuman keras itu kepada orang yang hendak mati. Ya, perintah untuk orang yang mau mati suruh minum minuman keras gitu. Dikasih minuman keras supaya cepat mati. Kan tidak mungkin itu perintah dari Allah itu. Ya,
Sungguh sangat kejinya kalau Allah perintahkan seperti itu. Nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Ya, banyak hal yang sangat tidak pantas. Ya, dilihat dari segi kesopanan. Ya. Wa taktumul haqqa, dan kalian menyembunyikan yang hak. Atau sedang kalian menyembunyikan yang hak. Wa antum sedang kalian ta'lamun, benar-benar mengetahui. Ya, menyembunyikan yang hak, yang antara lain tentang kenabian. Bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Ya, ada dalam kitab suci mereka sampai sekarang. Ya, dalam bahasa Ibrani itu nama Muhammad disebut Muhammadin. Jelas, belum dihapus tuh nama itu. Yang kalau dalam bahasa Indonesianya sudah diganti namanya. Orang terpuji. Ya, diterjemah. Yang mestinya nama jangan diterjemah dong. Ya, kalau diterjemah jadilah dia bukan nama. Ya. Gitu ya. Nah, nasihat ini kan nasihat namanya. Nasihat dari Allah buat siapa? Buat Bani Israel. Nasihat buat Bani Israel, nasihat juga buat orang Islam. Ya, sama saja. Ini masalah perilaku. Jangan menjadi orang yang culas. Silakan. Ayat Tanya berikutnya. Ustaz. Silakan. Tanya dulu Ustaz. Yang ini watak tumu itu kan kenapa nunnya hilang juga Ustaz? Padahal depannya wa ya. Iya. Karena ikutin ini. Ikut talbisu. Ikut talbisu yang depan itu Ustaz. Ya, bisa saja. Wa-nya itu artinya dan ya. Jadi wala taktumul haqq. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa. Dan janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kalian, gitu kan? Iya Ustaz. Nggak usah disebutkan lagi lahnya ini. Kayak ghairil maghdubi itu asalnya ghairis siratil maghdubi. Waladhdallin ghairis siratil dhalin. Gitu. Nggak usah disebut berulang-ulang kan? Iya Ustaz. Ya, dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, sedang kalian mengetahui. Ya. Baik. Dia suruh kemari. Silakan, masih ada waktu lumayan. Masih ada 7 menit lagi. Siapa siap? Ayat 43. Lagi Ustaz. Silakan. Ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu, dan dirikan oleh kalian salat wa atu, dan tunaikanlah dari kata ata, az-zakat, zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat oleh kalian dan tunaikanlah oleh kalian zakat. Warka'u, dan rukulah kalian ma'a, bersama ar-raki'in, orang-orang yang ruku, ma'ar-raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Ustaz. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. Lagunya Bang Dedi tadi ya, Masya Allah. Afala ta'qilun. Ya. Ya, Abdullah mana? Malaysia. Ya, dan ya boleh nanti. Ya, nanti dulu saya mau singkat ya. Jangan di sini dong. Kalimat. Baik ya. Wa aqimus salata, dan tegakkanlah salat. Ingat kan itunya rumusnya? Menegakkan salat. Rumusnya Al-Ankabut ayat 45. Oke? Rumusnya menegakkan salat itu Al-Ankabut ayat 45. Jangan lupa. Sama surah Al-Ma'un. Ya Ustaz. Dipahami dengan baik. Wa tu zakata, dan tunaikanlah oleh kalian az-zakata, zakat.
Warka'u dan rukuklah kalian ma'ar raki'in bersama orang-orang yang rukuk. Nah, memang sholatnya orang Yahudi seperti apa? Sholatnya Bani Israel itu seperti apa orang-orang Yahudi? Rukunya seperti apa? Sehingga Allah katakan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini kan perintah kepada siapa? Perintah kepada Bani Israel. Bani Israel. Ini yang menurut Imam Malik, orang kafir juga diperintah untuk sholat. Untuk sholat berjamaah. Nah, buktinya rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini perintah buat orang-orang kafir. Menurut siapa nih? Menurut Imam Malik. Jadi jangankan orang beriman untuk sholat berjamaah, hukumnya seperti apa? Untuk orang kafir saja sholat berjamaah wajib hukumnya? Menurut siapa? Menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i yang muridnya nggak begitu, Kiai. Nggak begitu, Syekh. Ini perintah mendirikan sholat itu setelah wa aminu. Beriman dulu, perintah beriman dulu. Bukan orang kafir tiba-tiba disuruh sholat, nggak mungkin. Disuruh beriman dulu. Gitu, menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i enggak, bukan begitu. Cara memahami ayatnya. Mesti runut, urutannya mesti jelas. Canggih kan bagaimana Imam Syafi'i cara berpikirnya. Jadi bukan kalau imam berpendapat pasti benar, ada saja kelirunya. Maka ada namanya muqaranatul madzahib, ya, perbandingan mazhab. Supaya dengan begitu kita memahami bahwa mazhab-mazhab itu tidak semuanya benar. Nah, ada saja salahnya, ada saja lemahnya, gitu kan? Gitu ya. Satu. Terus yang kedua, apakah sholatnya orang Yahudi sama dengan sholatnya orang Islam? Ada takbir, ada ruku, ada sujud, ada salam. Ya. Nah, berdasarkan penelitian para peneliti tentang ibadahnya orang-orang Yahudi, agama Yahudi dan Nasrani, itu mengatakan bahwa mereka ibadahnya persis seperti orang Islam beribadah. Ada ruku, ada sujud, tangan diletakkan di dada, persis. Dan itu yang disebut ajaran hadis. Itu ajaran asalnya tuh. Jadi di manuskrip-manuskripnya ada gambar-gambar seperti itu. Bapak kalau lihat bagaimana orang Kristen Ortodok beribadah, ya sama seperti kita beribadah. Sholatnya ada takbir, ada salam, dan seterusnya. Baik. Masih ada 2 menit lagi, silakan yang siap. Ayat 44, siapa siap? Luar biasa nih, ada 13 orang. Baik, Bu Nini, tidak ada yang siap nih Bu Nini? Ya. Tidak ada yang siap, udah kita tutup. Udah 1,5 jam lumayan. Iya. Jadi kita sampai ayat 43. 43 ya. Ya. Ada pertanyaan ya? Ada yang mau bertanya, silakan. Halo? Nyimak ya? Nyimak. Kalau jelas. Tanya satu. Silakan. Tanya yang azakata itu kenapa ada wawunya Ustaz? Asalnya zakawa dia. Oh, zakawa dia ya. Ya, kayak soalnya itu asalnya solawat. Oh. Asalnya solawat gitu. Jadi dibacain tetap zakata ya Ustaz ya? Ya, qiraat kita ada yang bacanya zako. Oh gitu. Ada surat bacanya solo. Waqimus shalah. Ya, ada surat banyak kok. Waras. Jadi ini ikut Asim ya Ustaz ya? Ya. Kalau kita kan qiraat Hafs an Asim. Ya. Ustaz, syukran Ustaz. Pak Syekh, Ya, apa? ya. Tadi mau ngomong apa?
Nyimak. Saya nyimak. Pak Endro Purwanto biasanya store terjemahan. Mana ini? Pak Endro nih tidur apa gimana nih orangnya nih? Ustaz nyimak saja. Besok tidak boleh nyimak ya, Pak Endro. Besok mesti store. Ya, insya Allah. Ya, minimal store 2 ayat tuh besok ya. Terima kasih Ustaz. Insya Allah. Kenapa Pak Yaya? Pak Yaya? Nyimak, saya nggak tidur, saya nyimak. Kalau nggak ada yang maju, saya maju. Tapi kalau masih ada yang lain, kesempatan kasih yang lain dulu. Iya. Kalau Pak Yahya kan udah pakai segala macam itu tuh major. Nggak ngerti saya. Sudah banyak jurusnya. Nggak apa-apa ya, kesempatan yang lain dulu. Ya kan kesempatan. Jam 4 aja Pak ikutan. Ya? Jam Iya, karena jam 4 ikutan lagi. Kalau saya langsung. Yang ada di sini di grup ini yang sekarang hadir boleh ikutan jam 4. Iya, boleh. Ya, supaya apa namanya, bisa menyusul. Iya. Iya. Insyaallah. Oke, Bun, ini udah ditutup aja. Baik, kajian ini kita sudahkan karena kami juga dan sudah mepet juga ya ke ini asar. Kita sudahkan dengan membaca hamdalah dan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Sami-sami. Makasih Pak Guru. Kalau Ustaz. Iya. Semua.